adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, sepertinya kalian sudah banyak yang sekolah offline ya. Pasti seneng banget dong, ya kan? Ya kan? Karena bisa ketemu teman-teman, bisa ketemu bapak ibu gurunya secara langsung. Dan pastinya belajar offline itu lebih menyenangkan karena bisa lebih paham juga kan. Ya menurut Kak Devi sih gitu. Tapi Kak Devi bakal tetap buat video di YouTube. Siapa tahu bisa membantu kalian nih kalau masih kurang jelas dengan apa yang dijelaskan di sekolah, bisa mampir dong ya ke YouTube-nya Kak Devi buat nontonin video-videonya. Dan pada kali ini edisi kelas 9 SMP, masih kelas 9 SMP ya. Kelas 9 SMP akan membahas tentang kekongruenan bangun datar. Jadi bab setelah transformasi geometri itu adalah kekongruenan dan kesebangunan. Jadi Kak Devi bakal bahas satu-satu. Yang pertama adalah kekongruenan bangun datar. Seperti apa itu? Ini dia. Baiklah adik-adik semua, jadi kekongruenan dari bangun datar itu ada syarat-syaratnya. Nah ini syaratnya nih. Syarat-syarat dua bangun datar itu dikatakan kongruen. Itu kalau sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalian bisa lihat di sini ya, ada gambar 1 dan gambar 2. Dua-duanya adalah jajar genjang, di mana sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang ini sama dengan yang ini. Jadi karena letaknya sama-sama di kiri atas, besarnya sama. Yang ini juga sama dengan yang ini, gitu ya maksudnya. Terus yang syarat kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi sisinya AB bakal sama dengan sisinya KL. Nah, itu maksud dari kekongruenan. Jadi gampangnya kongruen itu sama persis. Jadi dua bangun datar itu bakal sama persis panjangnya, kemudian besar sudutnya itu bakal sama persis. Dan itu dikatakan kongruen. Tapi ada yang harus kalian ingat. Sebelum mengatakan dua bangun datar itu kongruen atau tidak, bentukan dari dua bangun datar itu harus sama persis. Seperti ini. Ini kan jajar genjangnya sama-sama seperti ini kan modelnya ya. Antara yang ini sama bentuknya. Kalau ini kalau ada jajar genjang kayak gini, itu harus diubah dulu posisinya supaya persis seperti yang ini, baru kita bisa katakan dia kongruen. Ya, supaya nggak lama-lama kita lanjut ke contoh soal aja, oke? Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Kita baca dulu soalnya ya. Perhatikan gambar jajar genjang berikut. Pasangan bangun yang kongruen adalah, nah, untuk menentukan dia kongruen atau tidak, lihat syarat yang tadi ya. Besar sudutnya harus sama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian juga harus sama. Tapi pertama harus sama dulu bentukannya, ya kan? Nah, kalian bisa pakai bentuk yang mana aja yang kalian mau. Misalkan nih, kalian mengacu pada gambar yang pertama. Jadi nanti gambar 2, 3, dan 4 bentukannya harus seperti ini. Ya, terserah kalian mau acuannya gambar yang mana tuh terserah kalian. Jadi sekarang Kak Devi ubah dulu gambar 2, 3, dan 4-nya seperti gambar 1. Oke? Nah, gambarnya kayak gini udah ya. Udah sama seperti gambar yang 1. Kurang lebih sama ya. Nanti kalian gambar yang lebih bagus ya. Nah, sekarang baru kita atur nih. Yang gambar 2 kan awalnya gini, terus dia diputer nih supaya sesuai dengan gambar 1. Berarti sudut 42 derajatnya itu di sebelah mana sekarang? Iya, bener banget sebelah sini. Bisa kalian bayangkan kan, dia itu kayak diputer gitu kan, diputer posisinya sehingga 42 derajat yang sini jadi di sini ya. Terus 6 cm yang ini itu jadi di mana? Iya, bener banget di sini ya, 6 cm. Oh, tunggu dulu, 6 cm. Terus 8 cm yang ini jadi di mana? Iya, bener banget jadi di sini ya. Nah, sekarang yang gambar ketiga sama juga nih. Gambar ketiga yang 140 derajatnya nih. 140 derajat yang ini itu jadi kemana dia? Jadi kemana? Iya, bener banget di sini ya. 140 derajat. Terus 6 cm-nya jadi di mana?
Iya, jadi di sini ya. Terus 8 cm-nya jadi di sini. Gambar keempat sama juga. Sekarang gambar keempatnya ya. 140 derajat yang ini itu jadi kemana dia? Iya, bener banget. Jadi ke sini ya. 142 derajatnya. Bisa dibayangin kan? Dia diputer ke sana. Terus dibalikin. Bisa nggak dibayanginnya? Bisa ya. Jadi 140 derajatnya jadi sini. 6 sentinya jadi jadi di atas sini. 8 sentinya jadi sebelah sini. Nah gitu. Jadi harus setelah kalian samakan bentuknya, ditaruh nih sudut dan panjang sisi yang sudah diketahui di gambar. Nah sekarang baru kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau di sini 6 cm, pasti di sini 6 cm kan? Ini juga 8. Berarti sini 6. Nah, gitu. Jadi ditulisin dulu di sini karena jajar genjang itu kan sisi-sisi yang sejajar itu sama panjang. Nah, kalau dilihat ini semua panjang sisinya bersesuaian ya. Yang pendek, yang bawah ini 6, sama-sama 6 semuanya. Terus yang ini sama-sama 8 miringnya itu ya. Sekarang kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian dari gambar 1. Dari gambar 1 nih. Kalau di sini 40 derajat, pasti di sini 140 derajat ya. Jadi dia jumlahnya ini tambah ini harus 180 derajat. Terus yang ini, yang di sini itu sama kayak di sini. Ya. Di sini sama, yang ini sama kayak yang ini. Nah, gitu ya. Berarti seperti itu gambar 1. Sekarang kita lihat gambar 2. Kalau sini 42, berarti 42-nya di mana lagi? Iya, di sini. Terus di sininya jadi berapa? Dikurangin dulu 180 derajat dikurangi ini. Karena jumlah ini dan ini harus 180 derajat. Coba dikurangin dulu. 180 kurang 42, kita orek-orek di sini aja ya. Jadinya 138 derajat. Oke, kita simpan. Terus gambar 3. Kalau di sini 140 berarti sebelah sini berapa? Iya, 40 derajat karena jumlahnya harus 180 derajat. Sekarang gambar 4. Gambar 4. Kalau di sini 142, berarti di sebelah sini berapa derajat? Iya, kita kurangin dulu ya. 838 ya, 38 derajat. Berarti yang mana yang sudut-sudutnya bersesuaian sama besar? Bener banget. Kepencet. 1, kepencet lagi. 1 dan 3. Karena di sininya sama-sama 40 derajat, di sininya sama-sama 140 derajat. Gitu. Gimana? Bisa nggak nih? Bisa ya. Diingat langkah-langkahnya. Gitu. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua bangun kongruen, maka panjang PS berapa? Ya, jadi sama caranya ya. Kalau berkaitan dengan kongruen, dua bangun yang diberikan itu harus sama dulu bentukannya. Kita acuannya gambar yang ini aja ya. Jadi gambar yang ini kita ubah bentuknya kayak gini dulu. Kak Devi ubah dulu ya. Baiklah, sekarang sudah sama ya bentuknya. Gambar yang ini udah sama kayak ini ya. Nah, setelah sudah kalian gambar sama bentukannya, harus dinamai juga yang sama ya. Yang ini kan jadi di sini kan dia ya, R-nya ya. Bisa dibayangin kan? Nah, terus di R itu ada bulatan hitam, bulatan penuh, jadi diisi juga bulatan penuh. Terus yang ini S, yang ini kan pindah ke sini. Terus dia ada bulatan biasa, diisi juga bulatan biasanya. Jadi semua komponen yang ada di gambar ini harus dituangkan ke gambar yang ini juga. Oke, sekarang baru kita lihat. Yang ditanya adalah panjang PS. PS itu kan yang ini ya. Nah, sekarang ini kan kata kuncinya kedua bangun ini sudah pasti kongruen. Kalau kongruen panjang sisinya sama, besar sudutnya sama. Jadi PS ini itu sama dengan yang mana di gambar ini? Coba ditengok-tengok yang mana?
Bener banget, sama kayak AB kan? Dia diapit oleh bulatan dan X. Bulatan dan X. Berarti AB sama dengan PS, sama dengan tinggal dilihat 20 cm. Gitu aja, gampang ini kekongruenan itu. Yang penting kalian bentuk dulu dua bangun datarnya persis sama bentukannya. Dan semua komponennya harus sama. Komponen itu maksudnya yang titik bulatan hitam ini. Terus nama-nama titik sudutnya itu harus sama. Jadi kalian harus bayangkan dia itu diputernya itu ya. Sekarang misalkan Kak Devi tanya panjangnya RQ berapa sih? Kalian tinggal lihat di gambar yang ini. RQ itu sama kayak mana? Iya, sama kayak DC. Berarti RQ sama dengan DC sama dengan 16 cm. Gitu. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Jika dua bangun di atas kongruen, udah dikasih tahu nih dia kongruen. Panjang A tambah B. Sama kayak tadi ya. Harus sama bentukan gambarnya dulu. Gambar yang ini Kak Devi ubah ke gambar yang ini ya. Jadi kalian tinggal gambar sesuai dengan acuan gambar yang kalian pilih. Nah, kayak gini. Berarti A-nya itu jadi di sini ya. B-nya jadi samping sini kan? 6-nya jadi di sebelah sini. Terus yang ditanya adalah panjang A tambah B. A itu kan yang ini. Berarti dia bersesuaian dengan siapa di gambar ini? Iya, di 10 sama-sama di bawah kan? Berarti A-nya 10. B itu bersesuaian dengan yang mana? Iya, 5. B itu sama dengan 5. Berarti A tambah B tinggal dijumlahin 10 tambah 5, 15 cm. Gitu, bisa ya? Yang penting harus sama dulu bentukan gambarnya. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut contoh berikutnya. Diketahui jajar genjang ABCD dan KLMN kongruen dengan sudut ABC bersesuaian dengan sudut KLM. Nah, ini Kak Devi gambar dulu ya. Kalian gambar dulu jajar genjang, dua jajar genjang yang persis sama bentuknya. Terus dikasih nama ABCD dan KLMN. Kita gambar dulu. Oke, sekarang gambarnya sudah Kak Devi gambar ya. ABCD dan KLMN. Baru kita lanjutin. Sudut ABC berarti di tempat B dia tempatnya ya. Bersesuaian dengan KLM. Berarti B itu sama dengan L. Nah, jika besar sudut BAD, berarti sudutnya A ini, dilihatnya yang huruf tengahnya ya. BAD berarti A ini 2x plus 1 derajat. Dan KLM berarti L ya. L-nya itu 3x min 1. Yang ditanya besar sudut BAD. Nah, berarti sudut A-nya yang ditanya ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sudut B, tadi sudut ABC dikasih tahu bersesuaian dengan KLM. Berarti sudut B sama dengan sudut L besarnya. Sudut L dikasih tahu besarnya 3x min 1 derajat yang ini. Berarti sudut B juga 3x min 1. Oke, tunggu itu angka 3-nya agak kurang cantik. Kita ubah dulu ya. 3x min 1. Ya, kan katanya bersesuaian. Berarti kalau L 3x min 1, B juga dong, ya kan? Terus kalian masih ingat nggak nih? Yang kayak contoh pertama tadi, di jajar genjang, sudut yang ini ditambah sudut yang ini besarnya berapa tadi? Iya, 180 derajat. Berarti sudut A itu 2x plus 1 ditambah sama sudut B. Ini kurung-kurungin aja ya. Sudut B 3x min 1 harus jumlahnya 180 derajat. Jadi yang ini tambah ini harus 180 derajat ya. Tapi sudut A itu bakal sama dengan sudut C. Sudut B sama besarnya sama sudut D. Tapi kalau sudut A dan B harus jumlahnya 180 derajat. Oke? Sekarang kalian kumpulin yang X sama X. 2x tambah 3x plus 1.
Ini tandanya kurang ya, berarti dikurang 1 sama dengan 180 derajat. Jadi ikutin tanda di depannya. 2x tambah 3x, 5x. 1 kurang 1, 0. Kalau 0 nggak usah ditulis ya. Berarti x-nya sama dengan 180 derajat per 5 ya. Tinggal dibagi, berapa jadinya? 36 derajat. Berarti x-nya 36 derajat. Sekarang kita cari besar sudut BAD. BAD berarti A kan? Karena huruf tengahnya A. Sudut A itu tadi dikasih tahu ini kan besarnya ya, 2x plus 1. Tinggal kalian ganti x-nya. X-nya pakai yang ini. 36 derajat tambah 1. 2 kali 36 dikali dulu ya, 72 tambah 1 jadinya 73 derajat. Jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Bisa ya? Bisa pasti. Baiklah adik-adik semua, jadi itu dia pemaparan materi dan beserta contoh soal dari kekongruenan dua bangun datar. Semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan tadi bisa dipahami dan dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan seperti biasa di ending ada latihan soal. Jadi ini ada 2. Contoh yang pertama dan contoh latihan 1 dan 2. Jadi silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Dan kalau sudah selesai kalian bisa kirim jawabannya ke Instagramnya Kak Devi ya di @putu_devi24. Jadi terima kasih buat adik-adik semua yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.